Apa yang Ustadz maksud dengan kelompokan yang sejenis? Contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Punya di sini pembahasan. Oke. Kita pertama tulis soalnya dulu. Kalau ketika mengerjakan nggak usah ditulis soalnya dulu, langsung pada pembahasannya, langsung kepada caranya. Nah ini kan karena di sini kita lagi belajar bersama, makanya saya tulis soalnya dulu. Kelompokan yang sama dalam Ustadz maksud adalah yang sesuku. Nah, di sini kan ada 4P nih, teman-teman. Kalian fokuskan cari yang P. Kelihatan share screen Sastio? Nah, 6P-nya ada di sebelah Ustadz tandai ini. Tetapi di depannya itu negatif. Artinya yang ingin Ustadz sampaikan triknya adalah ketika di dalam kurung ini ada 6P, negatif 5PQ, plus 4Q, semuanya ketika dia didekatkan dengan sejenisnya, dia mengikut tanda negatif. Jadi ada tanda negatifnya. Contohnya nih, 6P ya. Dia didekatkan sama 4P ini, maka di sini adalah 6P-nya menjadi negatif. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Sampai sini clear? Jadi didekatkan dan juga dipastikan. Terus terurut, habis 4P langsung temennya ini, negatif 3PQ. Jadi tanda sebelah kiri itu adalah simbolnya dia, mengikut dia. Makanya di sini bukan 3PQ, dia statusnya adalah negatif, ya, negatif 3PQ. Nah, dan terurut bukan QP tapi PQ, ya. Seperti itu. Trik dari Ustaz Tio sih bisa teman-teman kayak gini. Jadi teman-teman fokusnya adalah meminimalisir kesalahan. Boleh. Tapi kalau kamu di dalam kurung itu lebih sulit atau lebih kamu bingung, nggak apa-apa, nggak usah pakai kurung. Jadi ini triknya Ustaz Tio saja. Nah, seperti ini ya. Nah, habis itu negatif terserah. Kalau Ustaz Tio di dalam kurung, nggak di dalam kurung, nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, sudah negatif 3PQ, cari yang sebelah kanan yang PQ. Ternyata negatif 5PQ. Nah, ini yang ciri khas Sastri yang sampaikan tadi. Ini negatif 5PQ. Dia mengikut ke sini ketika kurungnya dibuka, ada negatif juga. Negatif sama negatif jadinya apa? Positif. Positif, tepat sekali. Maka di sini bukan negatif 5PQ, tapi plus 5PQ. Nah, seperti itu. Terus habis itu terurut ini ditambah 2Q. Nah, seperti itu. Nah, 4Q-nya ingat, ketika dia keluar dari kurung ini, dia menjadi negatif. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu menjadi dia adalah negatif 4Q. Setelah ini baru kita selesaikan. 4P dikurangi 6P, makanya dia negatif 2P. Gitu. Nah, lanjut. Negatif 3PQ ditambah 5PQ. Bayangin aja itu sebuah buah mangga. Nah, kita punya utang 3 mangga, dikasih orang 5 mangga. Sekarang kita mangganya plus apa negatif? Kita negatif 3 mangganya misalkan. Terus dikasih orang 5 mangganya. Kita punya plus apa negatif mangganya? Plus. Plus. Plusnya plus berapa teman-teman? 2. Plus 2, tepat sekali. Plus 2 PQ. Nah, sesimpel itu. Terus yang terakhir adalah negatif 2Q. Nah, jawabannya adalah yang A. Betul? Oke, sip. Sampai sini clear ya? Oke, sip. Ya. Terus selanjutnya yang ini. Hasil dari 5X gampang. Intinya seperti yang saya sampaikan, Ustadz share ya. Pembahasannya Ustadz share ke teman-teman sekalian. Saya coba untuk yang paling sederhana. Oke, sip. Hanya 3 baris ini. Oke, sip. Oke, terus Ustadz akan share screen-nya di sini berarti. Nah, seperti ini. Oke, nah ini. Jadi teman-teman sekalian adalah ditulis soalnya terus seperti ini. Tanda panah ini menandai urutan. Jadi 5X-nya dikali dengan X jadinya 5X kuadrat. 5X-nya lalu dikalikan dengan 3Y jadinya 15XY terurut. XY, bukan YX. Sampai sini clear? Oke, habis itu selesai kamu berfokus kepada negatif Y. Bukan Y ya, tetapi negatif Y. Nah, negatif Y ini dikali dengan X, bukan atau jangan tulis negatif YX, tetapi tulisnya negatif XY, selalu terurut, sistematis. Sampai sini clear? Oke, sip. Yang terakhir negatif Y dikali plus 3Y, jadinya negatif 3Y kuadrat.
Negatif Y itu teman-teman sekalian sebenarnya negatif 1Y. Tetapi di matematika itu efisien. Jadi 1 ditulis boleh, ditulis nggak tulis. Boleh juga. Jelas? Oke, sip. Berarti di sini kita sudah punya jawaban yang nomor 2 juga A berarti ya. Oke, sip. Nah, berarti oke, sudah. Kita bahas di sini 2A. Oke, sip. Jawabannya adalah A, Ustaz hapus yang lainnya berarti. Sip. Oke, lanjut yang ini. Ya ini nggak usah dibahas sama Sastro, gampang. Intinya kamu cari yang pilihan gandanya menghasilkan itu. Jawaban yang paling tepat adalah juga yang A. Nah, 7X dikali X kan dapatnya 7X kuadrat. Ya, terus 7X dikali 3Y kan sama dengan 21. Ya, 21-nya dikurangi ini, nak. 21 dikurangi 1. Negatif Y dikali X itu negatif XY. Makanya tadi 20 dikurangi 1. Hasilnya yang A juga, yang ini. Nah, saya hapus, salah. Berarti saya hapus yang selain A. Nah, seperti ini. Nah, clear. Sampai sini clear? Ada problem? Clear, Ustaz. Ustaz yang atas nggak dihapus juga, Ustaz. Yang atas yang mana, nak? Nomor 1. Nomor 1 boleh. Berarti saya hapus di sini. Oke, sip. Oke. Oke, sip. C-nya nggak mau dihapus dia. Mau aja ikut aja dia ya. Oke, sip. Oke, clear. Di sit clear ini nomor yang nomor 2. Ini nomor 2. Berapa ini? Oke, nomor 1. Oke, sip. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Oke. Setelah itu kita lihat ini. Nah, ini juga Ustadz kirimkan ke kalian. Simple juga. Ustadz cuma 2 baris, nomor 4 ini. Ustadz kirimkan ke kalian lagi. Semoga kalian juga pola pikirnya sama kayak Ustadz Tio ya. Ini yang terakhir itu 7, bukan 9. Oke. Ustadz kirimkan sudah. Ustadz kirimkan ke WA. Nah, sini berarti di sini. Oke. Oke, sip. Jadi di sini Satya bisa tulis misalkan nomor 4 ini. Nomor 4. Berarti jawabannya yang ini ya. Betul ya? Ya, Ustaz. Caranya Ustadz kasihkan di sini. Ustadz insert picture. This device. Berarti harusnya di-download. Di-download yang paling atas. Mana ke downloadnya? Di mana dia posisinya? Berarti saya taruh di download. Oke. Terus rangkuman ahli. Nah, dapat kamu. Mana tadi dia? Hilang. Oh ini. Oke, saya kecilkan. Seret. Oke, sip. Is it clear? Clear teman-teman? Clear, Ustaz. Oke, sip. Selanjutnya ini yang Ustadz minta ke kalian. Kelihatannya nggak ada di situ. Ustadz menghitungnya ketemunya 8. Teman-teman ketemunya berapa? Aku ketemunya 0, Ustaz. 0. Oh, coba kamu kirim ke grup, nak. Yang jawabannya 0 atau berapapun,
Silakan dikirim ke grup. Ustaz, apa salah nulis atau gimana? Oh iya, iya. Paham Ustaz. Oke, sip. Ketemunya 0, betul. Oke, kita lihat jawaban teman kalian. Oke, di sini dia. Jawaban teman kalian, kita lihat. Oke, kita save dulu di download 1, 2, 3 biar mudah dikenali. Oke, kita punya insert di sini. Download, kita lihat di 1, 2, 3 udah terarah. Oke. Oke, kita arahkan. Kita kecilkan dulu. Oke. Kita lihat. 2A, 4A, negatif 8. Oke, clear. Sip. Oke, sip. 4A. Oke, sekarang Ustaz tanya, kenapa kok 2A tetap di kiri, tapi 4-nya hilang? 4A-nya. Yang ini. Kan 2A sama dengan 4A negatif 8. 4A-nya kemana? Langsung pindah ke rows kiri, jadi 2A dikurang 4A sama dengan, oh iya, negatif ya Ustaz? Iya, betul. Berarti kan negatif 2A ya, nak. Negatif 2A, A-nya 4 berarti, nak, ya. Gitu. Iya deh Ustaz. A-nya 4, jadi semuanya A-nya 4, terus B-nya 4. 8 kan betul berarti ya? 8 ya? Iya Ustaz. Iya, negatif 2, 4. Yang lainnya gimana? Ketemunya sama Sastia atau 0 atau gimana? 8 Ustaz. 8 ya? Oke, clear. Berarti sama dengan hitungan Sastia. 8. Oke, sip. Ustadz kirim di sini berarti jawabannya 8. Ustadz izin hapus punyanya Tita. Ustadz kirim punya Ustadz Tio. Semoga kalian paham. Insya Allah sih mudah. Just Oke. Kita lihat di grup. Kita download. 1, 2, 3 sekarang. 3, 4, 5. Download, oke, clear. Oke, this it. Kita punya ini. Kita punya ini. Kita start. Come on. No. Download. Oke, kita kecilkan. Kecilkan lagi. Oke, baru kita putar. Oke, this is clear. 8. Oke, teman-teman sekalian. Sip. Saya sudah share ya, berarti di situ kita punya sekali lagi yang Ustadz share ini A, D, B, A, C, 8 ya, 5, 8, C, A. Nah, sekarang kita fokus ke 8 sama 10, oke? Siap? 8 sama 10, kita fokuskan di situ. Oke, 8 sama 10. Berarti logikanya adalah yang ini, enggak. Berarti yang ini, oke. Sip. 8, 10. Materi aljabar ini sangat luas sekali ya, bahkan dia menjadi rumpun sebenarnya. Nanti akan Ustadz banyakin soalnya. Kalau di kelas 7, sebelum Ustadz lanjutkan, itu ada namanya sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, betul? Atau belum diajari? Betul. Nggak tahu, belum diajari. Oke. Logika sederhananya terkait dengan pertidaksamaan itu ada lebih dari, kurang dari, ya gitu-gitu.
Nah, itu namanya pertidaksamaan linear variabel gitu ya. Variabel itu kaitannya dengan huruf-huruf. Nah, kalau hurufnya cuma 2x lebih dari 6 atau x-nya lebih dari 6, berarti kan 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Kalau x-nya lebih dari 3, dia bilangan asli, berarti kan 4, 5, 6, 7, 8. Saya ulangi. Kalau x lebih dari 3 bilangan asli, maka yang dimaksud adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan asli. Sampai sini clear? Sekarang saya tanya Zahra. Kalau Ustaz punya X itu lebih dari 7. Lebih dari 7 bilangan asli. Berarti siapa saja yang dimaksud oleh Ustaz Tio? 8, 9, 10, Nah, seperti itu ya. Jadi sekilas kamu sudah tahu seperti itu. Kalau di kelas 8 namanya sistem pertidaksamaan linear variabel meskipun dipotong, cuma SPLDV yang barusan kalian pelajari. Sistem persamaan linear variabel ketika ada 2x ditambah 4y dan contoh nomor 10 itu adalah SPLDV. Jelas ini Nasita sama Firza? Ya, Ustaz. Ya, sip. Kalau untuk Lubna dan Talita Raya sudah paham ya karena sudah materinya sudah di atas itu. Gitu yang saya ingin sampaikan. Nah, yang menarik adalah di nomor 8 ini. Ya, nomor 8 ini memang menarik. Bisa jadi kita langsung pergi untuk menyampaikannya langsung atau kita juga mencoba untuk dari multiple choice-nya. Jadi ada dua cara, melihat dari soalnya atau melihat dari jawabannya, gitu ya. Kalau kita lihat dari jawabannya, simpelnya gini teman-teman. 35 ini kamu masukin aja nak ke yang setiap P ini. Nah, 1/5 dikali 35 berapa? Kan itu 7, betul? Ya, Ustaz. 7 kali dikurangi 7 berapa nak? 0. 0. Nah, 0 kalau dikali berapapun pasti hasilnya 0. Berarti nggak usah dipikir, pasti jawabannya yang A, sesimpel itu. Kalau melihat dari multiple choice sudut pandangnya. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Nah, seperti itu. Jadi, Ustadz, apakah seluruh seperti itu mudahnya? Ya tidak, gitu. Nah, maka dari itu ada caranya. Salah satunya di sini adalah ketika teman-teman di sini adalah X-nya 5P ini dimisalkan. Nah, kan gini, dimisalkan. Namanya dibulatkan 0. Nah, di sini adalah sama dengan 0 atau kita punya di sini adalah sama dengan 0. Kan gitu. Kita nggak tahu yang kiri, yang kanan, yang 0, tapi yang kita tahu adalah seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, maka masing-masing, nah, masing-masing nih, nah seperti ini. Nah, negatif 7-nya buka, pindah ke kanan, jadinya plus 7. Nah, jadi yang sebelah kiri Ustaz hapus karena negatif 7-nya pindah. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Oke, terus negatif, akar 2 pindah ke kanan, jadinya negatif akar 2, seperti itu. Ya, yang sini hapus sama Ustadz Tio. Oke, berarti di sini, terus plusnya juga, nah seperti ini. Nah, dari sini sudah kelihatan sebenarnya. Nah, 1/5P dikali 7, berarti kan P-nya dikali 5, kan gitu simpelnya. Nah, jadi P-nya itu yang ininya hilang, berarti di sini adalah dikali 5, kebalikannya. Kalau kamu di sini kayak nggak bisa, Ustadz ajari yang mudah cara logikanya di sini. Nah, Ustadz ajari di sini ya. Jadi di sini 5 dikali, nah seperti ini Ustadz ajari yang mudah memahaminya. 5. Nah, gini. Perhatikan pembatasnya atau, jadi fokus satu-satu. Nah, gini. Jadi kan kita nggak tahu P-nya berapa. Jadi kamu kan berpikir 1/5P biar jadi P itu kan dikali 5. Sampai sini sepakat? Sepakat, Ustaz. Nah, kalau kiri dikali 5, kanan juga dikali 5. Itulah asal-usulnya ini. Nah, seperti itu. Ini cara logikanya. Jadi, gampang. Di sini P-nya adalah sama dengan 35. Nah, ini caranya. Kalau tadi sudut pandang multiple choice-nya. Kita melihat pilihan gandanya. Kalau ini kita melihat soalnya. Yang ini nggak usah dipikirin. P sama dengan negatif akar 2 ini bilangan imajiner. Biasanya dia itu di SMA. Imajiner itu tidak bisa diimajinasikan. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita punya akar 9, kita bisa membayangkan kalau nggak 3 ya negatif 9. Ustaz ulangi.
akar 9. Itu jawabannya plus minus 3. Boleh negatif 3, boleh 3. Karena kalau 3 dikuadratin, itu berapa hasilnya? Kan 9. Betul? Ya, Ustaz. Terus negatif 3 dikuadratin, itu juga 9. Karena negatif 3 dikali negatif 3. Negatif dikali negatifnya itu positif. Terus 3 dikali 3 itu 9. Maka betul. Tetapi kalau berasal dari akarnya itu sudah negatif, jadi negatif akar 2 atau negatif akar 9, itu namanya imajiner, tidak bisa dibayangkan. Nah, itu memang materi SMA dan perkuliahan. Yang pasti, kalau kalian soal seperti ini, langsung saja teman-teman sekalian adalah fokus kepada yang tidak imajiner, yaitu yang real disebutnya, REAL, real, nyata. Nah, berarti fokusnya 35. Sampai sini sepakat nomor 8 ini? Sepakat, Ustaz. Oke, sip. Selanjutnya Ustadz akan agak berbeda. Pertama Ustadz akan berikan awalannya. Jadi Ustadz berikan awalnya di sini. Nah, matematika itu memisalkan dan simplify, menyederhanakan. Ya, silahkan dilihat di WA-nya di sini, Ustadz lihat. Nah, soal yang sedemikian banyaknya atau sedemikian panjangnya disimplify atau disederhanakan oleh matematika. Dia di situ kan bilang tuh, beli tisu sekian, harganya sekian. Kalau beli tisu sekian, harganya sekian. Di matematika dimodelkan sehingga itu simple atau sederhana. Makanya seperti ini. Jadi 5X ditambah 4Y itu ada asal usulnya. Jadi tisu dimisalkan X, amplop dimisalkan Y. Boleh A, boleh B. Nggak harus XY. Sampai sini clear? Ustaz. Nah, seperti itu kan kita punya di sini, kita katakanlah download dulu 345 tadi berarti 456 sekarang. Saya download di sini rangkuman ya. Jadi untuk nomor 10 berarti ini kan. Ini kan 10. Nah, 10. Nah, Ctrl Z. Nah, di sini katakanlah jadi di sini insert. Nah, seperti ini. No, download. Oke, 456 kita namain. Oke, sip. Kita sudah punya di sini. Nah, oke. Sip. Oke, sip. Jadi, Ustadz saya screen dulu. Oke, saya screen. Ini masih record ya. Oke, sip. Baik, jadi di sini kita kan punya sastra membeli 5 bungkus tisu dan 4 amplop. Tisunya sudah dimisalkan X, amplopnya sudah dimisalkan Y. Ini materinya SPLDV, ada di kelas 8. Ya. Di buku yang Ustadz sudah share juga ada. Artinya teman-teman juga bisa kok mencarinya. Gitu. Jadi jangan khawatir, semua sudah Ustadz berikan. Kita harus penasaran mencari ilmu pengetahuan. Jadi di sini 5 bungkus tisu ditambah 4 amplop, makanya keluar asal-usulnya 5X ditambah 4Y. Sampai sini clear semuanya? Oke, sekarang Ustaz tanya Zahra, kenapa di sini muncul 30.000? Karena di soal 30.000. Nah, sekarang saya tanya Zahra, kalau di sini misalkan 120.000, maka di permisalannya Ustaz ditulis berapa, Nak? 120.000. Pinter. Jadi menyesuaikan soal, angka-angka itu menyesuaikan soal. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Ustaz. Nah, saran Sastio, gunakanlah metode campuran, yaitu eliminasi lalu substitusi. Yang kelas 8, dosa besar kalau nggak bisa, nanti Ustadz sentil, dan Ustadz nggak kasih es krim lagi. Kebetulan ini dua-duanya dapat 100 ya, kemarin. Semoga SPLDV dapat 100 lagi. Amin ya. Habiskan uang Sastio ya, untuk kalian jajan ya. Daripada uang jajannya Sastio nggak habis ya. Jadi kalau dapat es itu dapat 100 ya. Nanti kalau sudah 3 kali berturut-turut dapat 100, dapat hadiah yang lain selain es krim. Es krimnya dapat hadiah lain juga. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi di sini eliminasi teman-teman sekalian pertama adalah caranya kita tentukan soalnya disesuaikan dengan yang sudah diberikan. Di sini kita punya 4Y sama dengan 30.000. Oke, clear. Lalu kita punya di sini teman-teman 2X ditambah 6Y. Ya, itu adalah 23.000. Nah, kalau Ustadz Tio terurut, jadi mencari X-nya dulu kalau Ustadz Tio. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Pertama, teman-teman adalah diinsert sebuah pembatas. Jadi dikasih pembatas dulu. Ya, jadi seperti ini. Boleh hijau, boleh apa, terserah.
Copy paste. Nah, seperti ini. Nah, ini gunanya apa? Untuk pembatas. Nah, dikali. Nah, ketika kita mau mengeliminasi atau menghilangkan Y, nah itu kita artinya mencari nilai X. Nah, kita kan sudah sepakat mau cari nilai X, maka yang harus dihilangkan adalah Y-nya. Nah, Y-nya itu 4, bawahnya 6, ambil adalah KPK-nya. KPK 4 sama 6 adalah berapa? 12. 12. Pinter. Nah, 4 biar jadi 12 dikali berapa, teman-teman? Dikali 3. 3. Nah, yang bawah 6 biar jadi 12 dikali 2. Kali 2, tepat sekali. Sip. Nah, setelah itu teman-teman sesuaikan. Nah, maksudnya disesuaikan gimana, Ustadz? Ini berarti 5X dikali 3X. Jadinya berapa disesuaikan. Nah, berarti di sini adalah kita punya yang awalnya 5X dikali 3, jadinya 15X. Yang awalnya 4Y dikali 3, jadinya 12Y. Yang awalnya 30.000 dikali dengan 3, jadinya 90.000. Sampai sini clear semuanya? Oke, sip. Terus di sini Ustadz punya 2X ditambah 6Y sama dengan 23.000. Yang awalnya 2X dikali 2 jadinya 4X. Yang awalnya 6Y dikali dengan 2 jadinya 12Y. Yang awalnya 23.000 dikali dengan 2 jadinya 46.000. Sampai sini ada pertanyaan atau clear? Clear, oke, sip. Nah, ini kenapa? Tadi kenapa? Suara doang atau gimana? Nah, ini selanjutnya. Ciri khasnya teman-teman, kita kan mau menghilangkan yang Y. Sudah sama-sama 12-nya. Ciri khasnya kalau tandanya sebelah pinggir kirinya itu sama, ya sama itu kebetulan di sini sama, plus-plus atau minus-minus juga, itu adalah dikurangi. Intinya kamu berpikir gimana biar bisa hilang Y-nya. Kan pasti 12Y dikurangi 12Y. Kalau ditambahkan jadinya 24Y. Sampai sini clear ciri khasnya? Nah, jadi bagaimana kalian mengakomodir itu biar hilang. Nah, dikurangi berarti kan di sini adalah 11X. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita punya di sini adalah 90 dikurangi 46 itu adalah sekitar 44 ya, betul ya? Betul. Ya, oke, berarti nggak usah Ustadz langsung bagi, tapi ada langsung Ustadz tulis. Nah, berarti kalau 11 dikali berapa sih biar jadi 44.000? Berarti kan 4.000. Sampai sini sepakat? Sepakat. Sip, Ustadz anggap semua sudah tahu asal-usulnya ya. Oke, terus Ustadz akan melanjutkan. Nah, ini namanya eliminasi teman-teman untuk kelas 7. Untuk kelas 8 udah bisa. Yang kelas 9, Raya dan Lubna, kalau kalian lupa, awas ya. Ustadz kasih nanti obat amnesia kamu ya. Raya sama Lubna. Oke, lalu gunakan metode campuran. Nah, campuran itu apa sih, Ustadz? Itu adalah eliminasi, terus di strip sama substitusi. Nah, seperti itu. Nah, klik. Nah, cari persamaan yang angkanya kecil. Nah, 5X ditambah 4Y 30.000, yang bawah 23.000, maka gunakan yang bawah, yang 23.000 ini. Ini digunakan. Nah, seperti ini. Terus, substitusi angka yang sudah diketahui. Yang kita ketahui X kok, maka setiap X itu diganti dengan 4.000. Sekali lagi, setiap ada X diganti 4.000. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Maka di sini kita ganti 4.000 teman-teman. 1, 2, 3. Nah, gini. Nah, kalau sudah gini, nah ini lebih rapi, enak dilihat. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi enak dilihat. 2 dikali 4.000 kita punya di sini 8.000 teman-teman, terus ditambah 6Y teman-teman. Nah, seperti ini kita punya 23.000. Oke, sorry kenapa ini. Oke. Nah, 8.000-nya pindah ke kanan. Jadinya berapa teman-teman? Negatif atau positif jadinya? Negatif. Negatif. Negatifnya negatif berapa teman-teman? Negatif
Negatif 8.000. Berarti kita punya 6Y-nya itu adalah sama dengan di sini adalah 15.000 ya. 15.000. Itu 23. Oke. Berarti Ustadz punya di sini Y sama dengan 2.500. Sampai sini sepakat? Sepakat, Oke, Ustaz. berarti X-nya 4.000, Y-nya 2.500. Yang ditanya 3X ditambah 2Y. Nah, ditanya, ini kebiasaan sosial kayak fisika, jadi diketahui, ditanya, dijawab. Apakah harus seperti itu? Enggak harus. Cuma ini membantu teman-teman. Ya. Ditanyanya adalah 3X ditambah 2Y. 3X ditambah 2Y. Oke. Kita jawab. Jadi di sini adalah copy, saya taruh sini. Oke. Kita tulis lagi, copy. Oke. Oke, setiap X diganti dengan berapa tadi? 4.000. Kita punya di sini. Setiap Y diganti 2.500. 2.500. Nah, kita punya di sini. Kita punya di sini 12.123 ditambah 5.000. Nah, berapa hasilnya berarti teman-teman sekalian? 17.000. 17.000. Ada di situ teman-teman sekalian? Ya, Ada. B, berarti B ya. Berarti kita tentukan jawabannya adalah 10B. Yang nomor 8-nya adalah nomor 8 mana tadi, Nak? Nomor 8-nya adalah 35. 35 itu adalah A. Oke, kita lengkapi sudah kunci jawabannya. Ustadz kirimkan kunci jawabannya ke teman-teman. Ini adalah kunci jawaban untuk aljabar. Yang nomor 6 gimana, Ustaz? Kamu tanya nomor 6? Ya, kita bahas. Ustaz. Iya, kunci jawaban aljabar. Oke, yang sudah nggak tanya bisa langsung mengkoreksi nilai dan langsung nilainya dituliskan di situ. Ustadz tuliskan dulu judulnya, habis itu Ustadz bahas nomor 6. Dan boleh semuanya ikut. Dan harusnya ikut biar paham semuanya. Tapi saya nggak tahu mana yang bisa, mana yang enggak kan kalian. Ahli aljabar. Oke, sip. Sudah kasih di situ. Sekarang nomor 6 ya kita tanya ya. Nomor 6 berarti di sini nomor 6. Oke. Oh, sudah ada. Ustadz sudah kerjakan tadi. Ustadz kirim ya pembahasannya ke Tita ya. Ke semuanya maksudnya. Ustaz, tadi yang nomor 6 nggak dihitung buat yang jawaban, nilai jawaban itu? Dihitung, kan ada kunci jawabannya. Ada kan? Bentar, ini Ustadz kasih. Ustadz sudah kerjakan tadi, barengan sama kalian tadi. Oke, sip. Oke, nomor 6. Diputar dulu, dikirim. Oke, sip. Sudah. Nah, di sini. Ustadz jelaskan juga sekalian. Ini nomor 6. Nah, seperti ini. Nomor 6 ini yang pertama, yang paling utama adalah dipecah. Nah, itu kan soalnya per ya. Per 1 dikurangi 1/B, betul? Ya, Ustaz. Nah, jadi langsung dipecah ke kanan, jadi dibagi gitu. Nah, setelah itu kalau kamu tanya asal usulnya Ustadz, kok langsung 1A ditambah 1B jadinya B plus A per AB. Jadi kan kita punya pecahan itu harus disamakan penyebutnya, betul nggak sih? Nah, ketika disamakan itu penyebutnya yang paling mudah caranya adalah dikalikan penyebutnya. Makanya dikalikan A dikali B. Terus kalau kamu tanya B plus A itu dari mana, Ustaz? Nah, ketika 1 per A ini menjadi AB bawahnya, yang bawahnya kan dikali B itu, maka yang atas juga dikali B. Jadi 1 per A itu menjadi B per AB, makanya di atas B. Terus, nah 1 per B itu menjadi AB bawahnya, karena dia dikali A, makanya yang atasnya juga dikali A, makanya itu munculnya A per AB. Sampai sini clear terkait dengan yang pertama?
Oke, Oke, sip. Ustadz. Ini clear. Terus yang ini memang Ustadz loncati satu tahapan. Ya, memang Ustadz loncati satu tahapan. Di sini teman-teman sekalian kan satu nih. Satu ini bisa diubah menjadi B per B. Kalau B dibagi by B dibagi B, betul nggak sih kalau satu? Jadi apapun kalau dibagi dengan dirinya sendiri itu hasilnya 1. 5 bagi 5, 1. 7 bagi 7, 1. X dibagi X, 1. Y dibagi Y, 1. Begitupun juga dengan B dibagi B juga sama dengan 1. Kenapa Ustadz ubah menjadi B per B? Karena temennya per B. Sekali lagi, karena temennya penyebutnya B. Makanya B per B. Makanya di situ muncul B per B, terus diubah menjadi B dikurangi 1. Sampai sini clear? Clear, Ustadz. Oke, sip. Terus kalau ada yang tanya AB dicoret sama Ustaz T dapatnya A, B-nya dapat 1, gampang kok. Kayak semacam 2 dikali 3 yang bawah, yang atasnya 3. Dicoret 3-3-nya, sisanya 2. Sesimpel itu logikanya. Oke, sip. Silahkan ditulis untuk nilai poinnya. Oh, dapat 100, Sarah. Mantap ini. Berarti Sarah ahli di bidang ini, aljabar ya. Ini penting untuk kita nanti lihat kemampuan, kelebihan, dan kekurangannya. Oke, sip. Oke, selanjutnya Ustadz kirim untuk yang rangkumannya. Oke, sip, rangkuman. Rangkuman aljabar. Oke, sip, sudah Ustadz share. Oke, sip. Oke. Baik. Sesuai jadwal kita 10. Kita lihat dulu jadwalnya. Nah, di sini kita punya waktu sampai 10.30. Kita selesai lebih cepat. Memang dipercepat tadi, terus nanti teman-teman sekalian kan 10.30 sampai 11 itu adalah menonton video motivasi jadwalnya. Nah, menonton video motivasi itu skenarionya adalah seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, Ustadz bebaskan, karena nanti Ustadz juga mengajar bimbel sukses ujian sekolah dan sekolah unggulan, SMA lanjutan unggulan untuk kelas 9. Jadi memang di situ memang Ustadz setting jamnya dipasin, dipres gitu. Jadi setelah ini Ustadz sama kelas 9, khususnya yang laki-laki ya yang Ustadz ajar. Karena yang kelas 9 awal diajar oleh Ustadz Adi. Nanti Ustadz Zoom sama kelas 9. Nah, yang kalian lakukan ya setelah ini 10 sampai 15 sampai 10.30 intinya kalian ngerangkum. Nah, 10.30 sampai kalian jam 11 cari video motivasi dari manapun. Boleh dari IG, boleh dari Twitter kalau ada. Kebanyakan sih IG ya. Kalau video itu, kalau Twitter biasanya repost atau quotes. Nah, boleh dari IG, boleh dari YouTube. Intinya motivasi. Temanya 2. Pertama, temanya tentang Olimpiade Matematika. Yang kedua, temanya tentang umum. Jadi ketika kamu merasa misalkan insecure atau tidak percaya diri, ada sebuah video yang bikin kamu semangat atau termotivasi, kamu ambil dan kamu share ke grup ini, ke grup disiplin fokus and fight gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nanti nah, teman-teman yang di-share itu 2 masing-masing bisa saling silang. Oh, ternyata ada juga video ini dari Naura, ada video motivasi dari Zahra dan sebagainya. Jadi setiap anak mengirimkan 2 video. Kalau tidak sengaja mengirimkan video yang sama tidak apa-apa. Tapi Ustaz tidak mau misalkan Naura sudah share ke grup itu, terus Nasita meneruskan ke situ lagi, itu yang nggak boleh. Jadi menonton sendiri, kalau kebetulan sama tidak apa-apa. Sampai sini clear ya? Oke, sip. Jadi temanya 2, khusus untuk Olimpiade Matematika, umum untuk memotivasi diri sendiri, di-share di grup. Oke, pukul 10.30 sampai pukul 11. Nah, kesemuanya itu kalian lakukan secara
offline atau tidak bersama Zoom sama Sastia. Jadi Zoom-nya di sini selesai karena Ustadz harus mengajar di kelas 3 Ikhwan untuk sukses ke SMA lanjutan unggulan. Nah, teman-teman intinya cuma merangkum dan juga selesai 10.30, selesai nggak selesai, merangkumnya selesai, dihentikan terus lihat video. Dan santai aja, mungkin sambil istirahat di sofa atau di kursi kalau mau, lihat video di IG atau di YouTube. Oh bagus nih, share ke grup kita. 2 temanya, matematika, olimpiade, sama yang umum. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Ustadz. Tidak ada, sip. Dilanjutkan nanti teman-teman langsung istirahat, sholat, dan makan. Jadi setelah nge-share video itu langsung istirahat, sholat, dan makan. Kita bertemu lagi di Zoom pukul 12.30. Jelas ya? 12:30. Oke? Jelas, Ustadz. Oke, jika sudah, Ustadz minta semuanya ke arah kamera untuk Ustadz ambil dokumentasinya dinyalakan. Semoga Aulia juga bisa nyala. Sebentar saja. Aulia. Oke. 1, 2, 3, arah ke kamera. Simple saja ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, Ustadz ambil. Oke, Ustadz clipboard. Ustadz kirim ke sini. Oke, sip. Seperti ini yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bisa untuk